Dan tidak lupa pula yang sangat Al-Bakir muliakan, yang Al-Bakir harapkan doanya dan sama-sama kita muliakan kedua mempelai pria juga wanita yang mulia Al-Habib Abu Syauqi bin Ali Abdurrahman Abu Numay, juga yang mulia Syarifah Humairah binti Muhammad bin Toha Segap, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini pasangan yang terwujud di dalam rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Juga diberikan keturunan-keturunan yang soleh yang meneruskan jejak-jejak perjalanan mulia datuknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah limpahkan keberkahan dari beliau-beliau kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa pula yang sangat Al-Bakir muliakan, yang mulia Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Toha Segap beserta jajaran para alim ulama, para kiai, para asatid yang bertempat di ini teh desanya. Di ini desanya desa naon itu? Cilayu. Desa Cilayu. Yang sangat Al-Bakir doakan, sama-sama kita doakan. Ini para alim ulama, para kiai, para asatid, para habaib. Yang menjadi sebab terwujud kemaslahatan, ketenangan, keamanan di muka bumi ini. Ini sangat kita doakan. Termasuk yang jadi contoh aja, contoh yang menunjukkan mereka adalah peran orang yang terwujud keamanan di negara Indonesia khususnya. Di posisi, contoh posisi seperti ini, PPKM kemarin, posisi COVID sebangsanya. Tatkala keadaan mulai memanas, pikiran mulai kacau, hati mulai tidak tenang, yang menenangkan siapa? Para ulama. Dikala para pejabat, dikala polisi, Polri, semuanya tidak bisa menenangkan hati masyarakat. Hati masyarakat pada bingung, tidak paham terhadap aturan yang mana dilontarkan oleh mereka. Hati tidak tenang gitu kan. Yang menyebabkan tenang siapa? Para ulama. Yang menyebabkan tenang hati kita para ulama di dalam nasihat-nasihatnya, ceramah-ceramahnya. Selalu memberikan ketenangan di dalam hati kita. Dan ini perlu kita syukuri, perlu kita lestarikan. Perlu kita terus doakan para alim ulama, para kiai, para asatid, khususnya para habaib. Yang para habaib ini pula sering kita mendengar kalau di dalam maulid. Di dalam maulid suka ada di dalam pembukaan qasidah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyani wad tarij. Ada kata-kata di sana ahlul baitil mustafat tuhurihum amanul ardifat dakir. Bahwa keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hum amanul ardi. Ketahuilah oleh kita bahwa mereka merupakan lambang sebab keamanan di muka bumi ini. Sebab keamanan di muka bumi ini. Hum amanul ardi faddakiri, ketahuilah oleh kamu. Di dalam maulid dikatakan. Kenapa kok keluarga besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sebab keamanan? Kenapa? Logikanya saja sekarang para ulama Allah menjadi mulia sebab ketenangan, keamanan di negeri kita. Kenapa? Karena pada dirinya terdapat ilmu Allah. Bahasanya kan ulama itu yang tahu ilmu siapa? Ilmu Allah. Siapa yang menyampaikan ilmu Allah? Siapa yang menyebarluaskan ilmu Allah? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebarluaskan ilmu Allah.
Di sini para ulama menjadi sebab keamanan di suatu negara karena menyebarluaskan ilmunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab adanya ilmu ini di dada para alim ulama, maka terwujud keamanan, kemakmuran di suatu negeri. Tinggal apalagi kalau seandainya kan kalau ilmu mah terpisah. Ilmu mah sesuatu yang terpisah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Tinggal bayangkan oleh kita gimana. Sekarang kalau yang ada pada diri seseorang adalah darahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah mengisyaratkan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di mana Allah menyatakan kepada semua makhluknya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum wahai Muhammad. Kata Allah, kami tidak akan menyiksa suatu kaum meskipun bermaksiat kepada aku, wahai Muhammad. Wa anta fihim, kalau posisi kamu berada di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad. Tatkala ada Nabi di tengah-tengah orang yang bermaksiat kepada Allah, tapi dengan keberkahan keberadaan Nabi yang maksiat ini gak dapat azab dari Allah. Di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, semasa Nabi masih di dalam kota Mekah, apakah tiba-tiba turun ada batu dari langit dimasukkan ke dalam tanah? Enggak. Kenapa? Ada Nabi. Karena kalau menyiksa gitu kan yang lainnya, di sana ada posisi Nabi, takut nabinya terganggu. Dan di sini kata para ulama, ini jaminan berlaku pula tatkala ada seseorang yang pada badannya terdapat bagian daripada jasad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya darah. Pada dirinya terdapat darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka begitu pula Allah tidak akan menurunkan azab ke suatu kaum kalau di sananya ada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang kita yang egois, kita yang tidak paham, kita yang sombong, merasa bahwa ketenangan yang kita rasakan, kemakmuran yang kita rasakan adalah berdasarkan usaha kita. Sebabnya adalah kita. Kemakmuran, ketenangan, kemudian kekayaan. Terkadang kita merasa itu sebabnya kita. Kita bahagia sebabnya kita, aman sebabnya kita. Padahal kalau dilihat kepada sisi kenyataannya, wah, ini jauh dari faktanya. Kenapa? Kalau sebabnya adalah kita. Lihat posisi kita. Posisi kita apakah berada di posisi orang yang taat kepada Allah atau bermaksiat kepada Allah? Posisi kita orang yang menjalankan perintah Allah atau orang yang mengerjakan larangan Allah? Oh, ternyata posisi saya berada di posisi orang yang selalu menjalankan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Sholat juga saya mah jarang. Sholat 5 waktu. Ustaz, kan kalau sholat 5 waktu, kalau orang ngaji itu rezekinya suka lancar. Perasaan saya mah kalau sholat 5 waktu juga rezeki saya lancar. Ustaz, saya gak sholat 5 waktu loh Ustaz. Lihat transferan yang datang masuk ke saya. Lihat nih, isi rekening saya berapa? Miliaran. Padahal saya gak sholat Ustaz. Ini orang sholat, orang ngaji agar lancar rezekinya. Saya mah gak sholat pula lancar rezeki mah Ustaz. Tanpa disadari. Kamu lihat sekeliling kamu. Lihat sekeliling kamu ada siapa di sana. Tanpa disadari
rizki kamu masih lancar meskipun bermaksiat kepada Allah. Tanpa disadari kamu bermaksiat kepada Allah, tapi tidak datang musibah dari Allah kepadamu ketika bermaksiat kepada Allah. Lihat sekelilingmu, ternyata tanpa disadari di tempat kita ada ulama Allah. Ternyata di tempat kita ada keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada para habaib, ada para syarifah. Tanpa disadari, mereka lah justru yang menjadi sebab terwujudnya masih keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memegang teguh kepada dua hal ini. Satu, para ulama Allah. Dua, keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dibahas para ulama Allah sama keluarga Nabi hebatan mana? Oh, kalau dari sisi logika hebatan keturunan Nabi. Kenapa? Karena ulama Allah menyandang derajat ulama Allah karena ada ilmu Allahnya. Berarti kalau ilmu Allahnya tidak ada, kira-kira jadi masih posisinya mulia? Tidak. Tidak. Jadi mulia karena ada ilmu Allah pada dirinya. Yang ilmu Allah ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi hilang suatu saat. Tapi kalau berbicara tentang darah yang melekat pada keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau posisi seperti apapun tetap ada darahnya di badannya. Tetap ada darah di badannya. Beda dengan ulama Allah. Bisa jadi ilmunya lepas, tapi kalau darah, masa darah bisa jadi lepas dari badannya? Enggak. Maka posisi keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sini sama para ulama diposisikan seperti Al-Quran. Gimana Al-Quran? Al-Quran dalam keadaan apapun wajib kita menghormatinya. Ini Al-Quran, Al-Qurannya baru, boleh kita menghinakannya? Gak boleh. Wajib yakannya. Kemudian Al-Quran tersebut terlepas weh naon eta nate. Jilidnya, apakah boleh menghinakannya? Tetap tidak boleh. Contoh sudah kusam, kotor itu Quran, apakah boleh menghinakannya? Tidak boleh. Quran mau posisinya baru atau posisinya lama, berdebu atau udah hilang jilidnya, tetap wajib menghormatinya. Quran tetap Quran. Begitu pula keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi seperti apapun, dalam kondisi seperti apapun, wajib kita menghormatinya. Kenapa? Karena darahnya tidak akan terlepas dari badannya. Seperti halnya saja Al-Quran. Ini cara menyikapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, ketahui dulu siapa orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang tadi saya jelaskan sebagian orang yang dimuliakan oleh Allah. Satu adalah para habaib. Kedua adalah para ulama Allah. Apalagi kalau habaib plus ulama Allah. Nah, di sini kita harus tahu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan cara menyikapi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk sekarang kan ini bagi kita posisi kita ini keturunan Nabi, bukan Ustadz gimana saya ingin menjadi orang mulia. Dari sisi jasad berarti kan gak bisa, harus ada sisi sesuatu yang diaplikasikan ke diri kita. Sesuatu yang diaplikasikan kepada diri kita itu apa? Tadi diantaranya adalah ilmu Allah. Aplikasikan ilmu Allah kepada diri kita, maka kita akan menjadi orang mulia. Yang kedua adalah apa? Ketaatan kepada Allah. Aplikasikan ketaatan kepada Allah dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia.
termasuk dari sebagian mengaplikasikan ketaatan di dalam diri kita dari sisi pernikahan. Dari sisi apa? Pernikahan. Di mana lewat pernikahan ini orang bisa dimuliakan oleh Allah. Di dalam nikah ini orang bisa dimuliakan oleh, gimana caranya dimuliakan oleh Allah? Dari sisi pernikahan. Kalau kita melihat dari sisi pernikahannya saja, mau kita orang yang taat, mau orang yang maksiat, sama-sama nikah. Yang tukang sholat nikah, yang gak pernah sholat juga nikah. Dilihat dari syarat dan rukun-rukun nikahnya, sama rukun nikahnya. Ada saksinya, 2 saksi. Ada walinya, ada pengantin laki-laki, ada pengantin perempuan. Ada sikoh, bentuk ucapan akad nikahnya, sama perasaan. Buku nikahnya sama, mau yang suka sholat gak pernah sholat nikahnya sama. Sekarang dari sisi itu menggambarkan bahwa orang mendapatkan keridhaan dari Allah, pangkat tinggi dari Allah lewat pernikahan, tidak dari hanya semata-mata pernikahan saja. Tidak. Terus dari sisi apa dong? Dari sisi apa ini? Orang dengan cara nikah akan dimuliakan oleh Allah. Apalagi kalau membahas tentang madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i yang kita semuanya orang Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i, menyikapi hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi yang sering kita dengar, ini yang suka dipublikasikan oleh orang-orang yang sudah nikah kepada orang-orang yang jomblo. Gimana hadis Nabi? An-nikahu sunnati. Paman rogiba an sunnati palaisa minni. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnahku. Siapa orang yang benci terhadap sunnahku bukan bagian dari golonganku, kata Nabi. Gimana? Nikah itu sunnahku. Yang benci kepada sunnahku bukan bagian dari golonganku, kata Nabi. Jadi kalau orang-orang yang jomblo yang gak mau nikah, hati-hati. Apalagi kalau udah ada bahasa saya mah sampai mati gak mau nikah, wah bahaya itu. Ada bahasa saja gak mau nikah, saya mah Ustaz gak mau nikah. Kenapa gak mau nikah? Saya mah disebutnya teh trauma kenapa? Pernah saya ngelamar tapi ditolak Ustaz. Gitu kan? Pernah saya mau nikah tapi gak jadi. Akhirnya udah saya mah gak akan kawin. Hati-hati, termasuk ucapan tadi. Kata Nabi, nikah itu adalah sunnah. Siapa orang yang benci sunnahku maka bukan termasuk dari golongan kau. Hati-hati. Nah, madhab Syafi'i. Tadi bahasa saya gimana ngartikan nikah itu adalah sunnahku. Nah, arti sunnah di sini apa? Apakah sunnah seperti sholat duha? Jadi sunnah itu gimana? Kalau kita belajar ilmu fikih, gitu kan? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, gak dikerjakan dapat dosa. Itu sunnah. Dikerjakan kita akan dapat pahala, gak dikerjakan gak dapat dosa. Itu sunnah. Kayak sholat duha. Tatkala sholat duha dapat pahala tidak? Dapat pahala. Gak sholat duha dapat dosa tidak? Tidak. Itu namanya sunnah. Nah ini nikah itu apakah seperti itu maknanya? Jadi kalau semata-mata nikah sama aja menjalankan sunnah dapat pahala. Ataukah seperti apa? Madhab Syafi'i, ketahuilah. Ini kita mayoritas nih penduduk Indonesia bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengartikan sunnati di sana bukan arti sunnah kayak sholat duha. Sunnahnya bukan sunnah istilahan bahasa santri. Sunnahnya sunnah apa? Lugotan, arti saja apa? Sunnah adat, kebiasaan adat, kayak makan, minum. Jadi sesuatu yang mubah.
Kalau sesuatu yang mubah kayak makan, saya ingin nanya, makan dapat pahala gak tatkala makan? Kita tatkala makan dapat pahala gak? Kan enggak. Makan gak dapat pahala, gak makan dapat dosa gak? Enggak juga. Mau makan silakan, mau enggak? Silakan. Kayak saya ini, contoh nih, ini minum nih, minum. Kalau minum dapat pahala tidak? Enggak. Kalau gak minum saya dapat dosa? Enggak juga. Itu namanya mubah. Nah, mazhab Syafi'i, nikah ini hukumnya mubah. Bukan sunnah. Asal nikah. Cuman kalau yang namanya makan dan minum, nikah ini bisa melahirkan pahala kapan? Tatkala diniatkan dengan niat yang baik. Seperti niat menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau niat menjalankan ketaatan kepada Allah jadi pahala. Contoh, saya minum lagi nih sekarang. Saya niat minum apa? Supaya kuat saya ngomongnya. Supaya gak kering ini tenggorokannya. Ini supaya saya ngomong gitu kan, menjelaskan tentang ilmu Allah, saya kuat, saya minum. Dapat pahala? Dapat pahala. Sekarang. Kenapa? Karena diniatkan taat kepada Allah. Berikut pernikahan. Ini akan melahirkan kemuliaan dari Allah, pahala dari Allah tatkala yang melakukan pernikahan tersebut berniat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tatkala meniatkan nikahnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, nikahnya menjadi pahala. Tatkala meniatkan rumah tangganya menjalankan ketaatan kepada Allah, seluruh yang terjadi dalam rumah tangganya dihitung pahala. Membikin nasinya dihitung pahala, ngobrolnya dihitung pahala, saling tatap menatapnya dihitung pahala, ketidur-tidurnya dihitung pahala. Berhubungan suami istri ini dihitung pahala. Kenapa? Kalau ada diniatkan ketaatan kepada Allah. Semuanya dihitung pahala. Jangankan masalah yang seperti itu, semua rasa capek yang dijalankan di dalam kehidupan rumah tangga akan menjadi kemuliaan. Ibu-ibu capek nyanguknya, iya teh, di dia teh seseorna ieu orang Sunda atau orang mana? Lamun bahasa Indonesia kartos teh. Kartos, awas nyaris teh hartos ari ton sok statusna dina WA, dina FB gitu kan? Oh, teh hartos tapi dina statusna teh aku kamu gitu kan? Nah, salah apa? Kartos teh bahasa Indonesia. Lamun bahasa Indonesia kartos. Tah ieu emak-emak biasana sok teh hartos teh. Kartosnya tah, sampai mana barusan teh? Pergi ke mana nanti teh? Jangan. Nyangu, oh nyangu, seujang lapar. Dugi ka nyangu bu, tah, iya ini ibu-ibu, mak-mak gitu kan, teteh-teteh, kalau di rumahnya contoh membikin nasi, capek, bikin nasi pagi, siang udah habis lagi, itu kan rawok ternyata si bapak. Kan? Kemudian sore nyangu lagi, belum apa? Belum nyuci pakaian, belum sapu-sapu, capek. Tapi kalau tadinya diniatkan karena Allah, maka perbiji nasinya dihitung pahala oleh Allah. Perbiji nasi dihitung pahala oleh Allah. Kemudian pertetesan keringatnya dihitung pahala oleh Allah. Perdebunya yang kita bersihkan di rumah kita dihitung pahala oleh Allah. Begitu pula bapak capek cari nafkah untuk keluarganya. Kemudian subuh-subuh sudah bangun berangkat ke kantor pagi-pagi. Jalan ke kantor capek, pulang sore capek, datang ke rumah capek gitu kan, gak ada yang nyediain kopi, gak ada, capek. Kalau niatnya tadinya pernikahannya diniatkan ketaatan kepada Allah, maka perlangkahnya
dari rumah menuju kantornya, balik lagi ke rumahnya dihitung pahala oleh Allah. Capeknya, pusingnya dihitung pahala oleh Allah. Kenapa? Karena pernikahannya sudah dinyatakan berupa ketaatan kepada Allah. Terjadi masalah seperti ini, rumah tangga khususnya, ini yang menjadi berat tatkala tidak ada niat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau gak ada niat melaksanakan ketaatan kepada Allah, berat untuk melangkah. Ada enak-enaknya paling mentok cuma 1 bulan, makanya bahasanya bulan madu, tidak tahun madu. Kenapa bahasanya bulan madu? Rata-rata ya mau punya ilmu gak punya ilmu, karasa amisnya teh sairaha sabulan. Kerasa manisnya cuma 1 bulan, sudah 1 bulan mah pahit. Iya, di hari pertama, kedua, ketiga, 1 minggu bangun tidur udah ada nyediain air hangat, pangnaheurkeun cai panas gitu kan, ke kamar mandi pakai cai haneut gitu kan, bangun tidur teh geus aya kopi, makan dihuapan tuang dihuapan, kopi disadiakeun boga obot teh terang beres we kasur pokona mah. Eta teh dinten kahiji, Bu. Dinten kadua, sugan teh deuk sadar, kitu keneh tah udang teh paneuri, salaki teh. Gitu kan? Dinten kadua, katilu keuheuh tah mulai tah dinten katilu mah teu dipangnaheurkeun cai panas, keun ngarah karasa tiris. Tuman, gitu kan udang teh beurang wae. Ulah ayeuna harina deui berikutna nu biasana disediakeun naon kopi, teu disediakeun kopi ayeuna mah. Enjingna deui nu biasana disediakeun naon sangu jeung rencangna ayeuna mah sangu hungkul tong make deungeunna. Sugan teh deuk sadar teu sadar wae tah cik pamajikan teh. Gitu kan? Udangna masih keneh sok beurang. Tungtungna kumaha? Isukana deui ngan disadiaan piring hungkul. Teu aya sanguna. Enjingna deui teu sadar keneh digaplokeun tah piringna. Gitu kan? Tah, ieu teh rata-rata bulan amis nate sakumaha cenah? Sabulan. Bahasa bulan madu karena manisnya cuma 1 bulan. Kesananya mah tergantung perorangan. Kalau emang tadinya diniatkan ketaatan kepada Allah, wah bahagia, masih terasa manis. Bertahun-tahun nikah masih terasa manis. Ibu tatkala sekarang suaminya kerja, tatkala kerja karena kondisi seperti ini PPKM dan sebangsanya penghasilan menjadi berkurang. Tapi ibu sabar. Kenapa sabar? Karena saya niatnya ketaatan kepada Allah. Kira-kira menyikapi suami yang penghasilannya seperti itu, Allah ridhonya saya gimana? Apakah Allah ridhonya saya memaki-maki suami? Menyalahkan suami, apalagi meninggalkan suami? Ataukah Allah ridhonya kita sabar menghadapi suami? Sabar. Kemudian pula sekarang suami punya istri, karena istri sudah menjalankan kewajiban suami. Sebenarnya sapu-sapu kewajiban suami, sebenarnya bikin nasi kewajiban suami, sebenarnya ngepel kewajiban suami, sebenarnya ngurus anak kewajiban suami. Tapi yang mengerjakan istri. Kenapa? Karena menunjukkan bentuk peduli seorang istri kepada suami. Saling menyempurnakan hubungan di dalam rumah tangganya. Suatu ketika istrinya ngomel-ngomel kepada suaminya. Ngomel-ngomel kepada suaminya, datang ngomel-ngomel. Gimana sikap suami kalau tadinya diniatkan rumah tangganya taat kepada Allah? Tanyakan oleh kita, Allah ridhonya kayak gimana kira-kira? Menyikapi seorang istri yang sudah capek menjalankan kewajiban kita, gimana kira-kira Allah ridhonya? Oh, Allah ridhonya kita sabar. Allah ridhonya kita sabar, sabar. Mana dalilnya? Tuh, di dalam kitab Ukudul Jen. Cerita sahabat sama punya suami tukang ngomel, punya istri tukang ngomel, gitu kan? Istrinya suka marah-marahin aja, suami tukang ngomel pokoknya sama istrinya teh.
ingin curhat kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beranjak dari rumah ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang posisinya sebagai Amirul Mukminin tatkala itu. Sampai di depan pintu rumahnya, ketuk pintu, "Assalamualaikum." Ini sahabat. Tatkala ketuk pintu, terdengar suara perempuan yang suaranya tinggi lagi marah-marahin seseorang. Ternyata ini perempuan adalah istrinya Sayyidina Umar bin Khattab yang dimarahi Sayyidina Umar bin Khattab, suaminya. Akhirnya gimana? Gak enak nih. Itu kan. Ini sahabat yang mau ngeluh kepada Sayyidina Umar bin Khattab, punya istri tukang ngomel, mikir, jangankan saya pangkat Sayyidina Umar bin Khattab saja masih suka dimarahi sama istrinya, apalagi saya. Ya udah katanya, akhirnya pulang, mau gak jadi nanya teh. Tatkala mau pulang, Sayyidina Umar bin Khattab baru buka pintu. Oh pintu teh, mau kemana kamu? Ada apa? Katanya. Ada apa? Dipanggil lagi. Ya saya kesini, itu kan saya mau mengeluhkan masalah istri saya suka ngomel kepada saya. Ternyata tatkala saya di sini saya dengar, jangankan saya, Paduka juga masih suka diomolin sama istrinya, apalagi saya. Gimana kata Sayyidina Umar bin Khattab? Iya, kita selaku laki-laki harus bijaksana. Gimana? Istri kan sudah capek. Capek gimana? Sudah ngurusin kewajiban kita, sapu-sapu, ngepel, cuci piring, ngurus anak, kan kewajiban suami. Tapi yang mengerjakan istri. Mereka ngomel-ngomel wajar, capek mereka. Ya sudah, kita dengarkan aja. Kalau seandainya kita menyikapinya dengan sikap yang diridhoi oleh Allah, yang merupakan bentuk tadinya kita meniatkan pernikahannya karena taat kepada Allah, saya yakin seperti apapun pertengkaran dalam rumah tangga, kalau masalah omel gitu kan, dimarah-marahin, masalah rizkinya sekarang, penghasilan suaminya tidak lancar, saya yakin akan tetap indah. Akan tetap indah. Jadi amarahnya juga, diomelinya juga, pertengkaran, diomelin sama istrinya akan terlihat indah kayak drama. Akan terlihat indah. Subhanallah, saya sering menyaksikan. Saya pernah menyaksikan langsung ayah saya. Ini ayah saya, gitu kan? Ini ayah saya Kyai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi ya, gitu kan? Anu sok dipanggil Abuya teh ya. Ini ayah saya teh, istrinya 4. Anaknya sekarang 41, bentar lagi 42. Istri 4, anak 41, bentar lagi 42. Subhanallah. Saya lihat, pernah ayah saya kayak gini. Jadi istri ayah saya marah gitu loh, karena telat datang. Oh, marah gitu. Tatkala marah, gimana sikap ayah saya? Wah, marah-marah, ujung kenyang-kenyang. Ayah saya senyum aja. Ya, atuh hapunten bapak teh lepas. Udah gitu, duduk. Maka akan mau makan, duduk sambil makan sambil dengerin ini ngomel. Ya, atuh maaf gitu kan, bapak teh lepat. Naon deui kelebatan bapak mangga urang tulis di HP. Saya ingin nanya, kalau istri ngomel-ngomel disikapi seperti itu sama suaminya kira-kira gimana? Dingin hatinya. Dingin hatinya yang menjadi sebabkan enggak istri ngomel, ya kita omelin balik. Istri ngomel karena capek, apalagi ternyata karena kesalahan kita. Istri ngomel, kita caci maki balik, malah kita pukul istri kita. Wah, ini yang menyebabkan rumah tangga. Kenapa? Tadinya coba kita benahi niat kita. Kita nikah karena apa? Apakah karena apa? Ingin menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau emang ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, maka seharusnya apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, sikapilah dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Kalau disikapi dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah, akan selalu kelihatan indah. Madunya tidak hanya 1 bulan, tapi bertahun-tahun sampai menuju pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jadi indah, tetap kelihatan indah. Makanya saya suka
tapakur. Tapakur lihat ayah saya. Ayah saya istri 4, anak 41. Kehidupannya indah. Istrinya malam Kemis kalau ada pengajian di Simpang datang semuanya kumpul. Anak-anaknya saya dari 41 semuanya saya tahu semuanya. Karena saya kumpul dengan mereka. Istrinya kumpul kalau malam Kemis hari Minggu gitu kan, makan bareng, indah. Dan saya belum pernah mendengar satu kali pun ayah saya ngomong berbicara kayak gini. Jang bapak teh lieur neangan duit keur dahar ujang. Gak pernah satu kali pun mendengar ayah saya mengutarakan pusing untuk cari makan kalian. Gak pernah. Istri 4, anak berapa? 41. Saya pernah hitung-hitung. Saya lagi iseng hitung-hitung. Nanyakan susu segimana kalau untuk anak. Itu dihitung-hitung minimal 1 bulan pengeluaran yang harus mau gak mau itu 250 juta. Tapi perasaan kelihatan indah. Kita semuanya, apalagi yang tahu jamaah yang suka mengaji malam Kemis, yang tahu kepada Abuya, tahu bagaimana gitu kan. Abuya tatkala datang menghadap kepada kita, ketemu dengan Abuya, wajahnya damai, tenang, penuh dengan senyuman. Padahal posisi istri 4, anak 41 kelihatan indah. Kok saya gitu loh sekarang, tanyakan oleh diri kita, kok saya istri baru 1 wajah sudah hancur. Istri baru 1 bahasa sudah hancur. Yang tadinya lembut bahasanya sudah punya isi, jadi kasar bahasanya kepada istri. Kenapa sekarang tangan kita yang tadinya lembut sekarang menjadi hancur, menjadi kasar? Kita belum pernah melayangkan tangan kepada istri. Setelah menikah istri kita pukul. Kenapa gitu loh? Problemnya apa? Itu mah 4, kita mah 1 juga sudah seperti itu. Anak padahal baru 2. Udah pusing akhirnya mikirin supaya di KB istrinya. Gitu kan, supaya gak banyak anak. Kenapa? Liur lo bating anak. Saya gak pernah mendengar ayah saya sekalipun ngomong bapak liur lo anak, gak pernah. Malahan sekarang mah dulu punya cita-cita ingin punya anak 40. Sekarang ditanya 8 hari kemarin lagi kumpul nanya ingin punya anak sekarang berapa? Sebanyak-banyaknya 41. Gak ada bahasa liur gitu kan, bating anak. Kita mah baru 2 geus liur gitu kan, tuntun teh sebelum liur datang kabidan kadi ngarah di KB ngarah teboga anak deui gitu kan. Subhanallah. Baru 2 istri 1. Wah, yang paling parah belum kawin, geus lieur ti heula tah, beuki parah eta mah. Can ge kawin, can ge boga anak geus lieur. Nah, make jeung teu kawin. Abi mah alim kawin, lieur mun kawin mah. Nah, ari ujang can dikawin geus lieur ti heula. Gitu kan? Tah ieu bahaya tah. Gaduh pemikiran kaos kitu, pemikiran bahaya anu bisa ngajauhkeun urang tina ladang pahala. Masalah lieur mah euy jeung jomblo deuk kawin teu kawin gida lieur sarua lain. Sok ayeuna jomblo emang teu lieur. Lieur teh teu jomblo. Kan lieur harayang kawin gitu kan. Deuk jomblo, deuk teu jomblo, lieur sarua. Gitu kan? Yang menjadi sebab bukan masalah jomblonya ternyata, bukan masalah kawinnya, masalah meniatkan apapun perbuatannya karena Allah. Kalau meniatkan apapun perbuatannya untuk taat kepada Allah karena Allah tea, maka mau jomblo, mau sudah nikah, mau punya anak, gak punya anak, mau punya anak 1 atau lebih, tetap damai, tetap bahagia, tetap tenang. Kenapa? Oh, karena kenapa saya bingung? Karena jomblonya saya fisabilillah. Karena Allah jomblonya saya. Kenapa kamu menjomblo? Saya gimana gak menjomblo? Soalnya saya sekarang lagi ingin menggali ilmu Allah. Saya ingin mesantren. Kalau saya mesantren gitu kan, kemudian kalau saya mesantren, saya kawin dulu, wah repot saya.
Gitu kan? Kenapa kamu menjomblo? Oh, saya bisa bilang menjomblonya karena saya ingin memperbaiki diri taat kepada Allah, gitu kan? Seperti masuk madrasah, ikut-ikut dengan ulama, sama ulamanya belum dikasih izin menikah karena belum pas, maka jomblonya bisa bilang kamu akan tetap bahagia. Kalau menikahnya karena Allah, begitu pula apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bahagia. Dari sekarang, pengantin baru, pengantin bari, pengantin bau, jangan lupa perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Perbaiki gimana? Kita yang sebelumnya gak ada niat karena Allah, perbaiki. Bukannya sebelumnya kita mengutarakan cinta, saya mencintaimu karena Allah. Tapi kenapa membangun rumah tangganya bukan karena Allah? Perbaiki niat kita dari sekarang. Kita ingin membangun rumah tangga kita karena Allah. Gimana karena Allah? Yang tadinya saya sebenarnya nikah itu ingin tambah rajin ngaji. Yang tadinya saya nikah itu ingin tambah dekat dengan ulama, tambah rajin ibadah, jauh dari maksiat. Wujudkan hal tersebut. Sebelumnya kita mengaji, setelah nikah harus tambah rajin mengaji. Sebelumnya yang kita suka melaksanakan sholat sunnah, setelah menikah sholat sunnahnya kita tingkatkan, jangan jadi diganti. Ayeuna mah ku sabab geus kawin malam Jumatan teh jadi tara sholawatan, tara naon marhabaan naon, da aya jihad fisabilillah Ustad. Eta oge kenging pahala. Unggal malam Jumatan teh posting malam Jumatan teh ngabibita jomblo teh malam Jumatan kunaon ngagoler jeung istrina. Gitu kan? Tah, ini salah. Atuh lain nambah kaos gitu mah ngurangan. Yang tadinya kita biasa marhabaan, biasa salawatan malam Jumat, ayeuna mah tinggal double atunya salawatan heula geus salawatan jihad. Ayo mah kanggo nutus nih. Sok anu jomblo deuk kumaha? Gitu kan? Nu mata geura enggal-enggal nih nikah. Gitu kan? Subhanallah. Kalau meniatkan karena Allah kan indah. Jadi tatkala nikah teh jadi tambah terwujud kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya suka membahasakan kayak gini, aduh. Ini gelasnya enggak ada yang kosong nih. Suka ada bahasa kayak gini. Nikah itu saling melengkapi. Jadi saling menyempurnakan. Suka ada bahasa gambarannya kayak gini, suka menggambarkan ini gambaran yang salah. Contoh ini mah contoh. Ini laki-lakinya setengah gelas. Perempuannya setengah gelas. Maksud kamu bahasa kamu nikah ingin saling menyempurnakan apa bahasanya? Apakah bahasanya kayak gini, setengah gelas digabungkan. Jadi berapa? Sok gabungkan kanu dia jadi sagelas anu ieu. Kosong. Nu ieu gabungkeun ka dia ari nu ieu kosong sarua. Jadi yang dimaksud pernikahan untuk melahirkan kesempurnaan, saling menyempurnakan, bukan kekurangan didobelkan karena kekurangan, ditempelkan kepada kekurangan, bukan. Masih tetap kurang kalau seperti itu. Nikah untuk mewujudkan kesempurnaan, saling menyempurnakan adalah tatkala ini setengah gelas, kita mikir bagaimana caranya setengah gelas suami saya agar jadi satu gelas. Kita tambahin bukan dengan kita. Kita dorong suami kita. Suami kita yang tadinya gak pernah sholat 5 waktu, setelah nikah dorong suami kita supaya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Diajak kulem ku si anak alimah, pokoknya mah abi mah alimah gitu kan, moal kulem jeung lamun atuh sholat heula. Kemudian anak juga seperti itu, suami kepada istri juga seperti itu, dorong istrinya supaya sempurna. Yang tadinya belum menutup auratnya, rambutnya masih terbuka, belum pakai hijab, belum pakai kerudung, suaminya dorong istrinya sekarang supaya sempurna. Suruh istrinya pakai kerudung dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang lembut, sesuai dengan tata cara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tatkala seorang perempuan menutup auratnya, menjaga dirinya, maka surga akan menantinya.
Kemudian punya anak juga seperti itu, saling menyempurnakan. Didik anak kita supaya taat kepada Allah. Kewajiban dari Allah kerjakan, sholatnya kerjakan, puasa Ramadannya kerjakan, didik oleh kita. Sudah wajibnya dikerjakan, sunnah-sunnahnya pula didik oleh kita, kerjakan. Saya punya adik segitu banyak, saya nomor 2 dari 41. Punya adik segitu banyak itu dari 41, saya berarti sekarang 40. Adik saya berarti semuanya 39. Puasa Ramadan kalau yang umurnya 4 tahun lebih itu sudah puasa semuanya. 4 tahun puasa. Dan subhanallah, saya menyaksikan sendiri. Tatkala sholat taraweh bulan Ramadan, sholat taraweh tamat selama Ramadan, sholat taraweh tamat. Plus witir 3 rakaat. Dan tarawehnya bukan 8 rakaat, 20 rakaat. Taraweh 20 rakaat tamat. Jamaah lagi, bukan sendiri, sama siapa? Sama ayah saya, Abuya. Abuya sholatnya gak tentu, kadang sholatnya jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2. Tapi subhanallah tamat pada sholat. Giliran Abuya ngumumin disampaikan, ayo taraweh. Yang lagi tidur pun langsung bangun. Saya menyaksikan adik saya yang 4 tahun ke atas, subhanallah, sholat taraweh dengan ayah saya tamat. Ini anak segitu gitu loh. Kita orang anak 1 saja puasa Ramadan kagak, sholat enggak, apalagi kalau berbicara tentang puasa sunnah, sholat sunnah, wah jauh, itu kan? Subhanallah, ini sholat tarawih kok kenapa ya bisa seperti itu? Ternyata ayah saya pinter, cara mendidik anaknya gitu kan, pinter, cara mencari cara agar anaknya gitu kan beribadah kepada Allah, cari berbagai cara. Pantesan gimana teu tamat tarawihna, setiap sekali sholat dibere 20.000. Muntus beres sholat tarawih, teh langsung datang ke bapak mana gitu kan, bagi atas 20.000. Tapi kan sholat tarawih gak? Per satu harinya dikasih uang 50.000 pantesan. Mun puasa, tapi kan tamat. Jadi seorang ayah harus pinter kita cara mendidik anak. Jangan ngedadak kita menjadi seorang ayah yang bodoh tatkala mendidik anak. Ceritanya ingin anak soleh, tapi gak berpikir cara agar anaknya soleh. Wah, ceritanya ingin anak saya baik, tapi gak pernah berpikir mencari cara agar anaknya baik. Wah, salah besar, hancur anak kita ternyata. Berpikir. Kalau gak bisa dengan cara itu, dengan cara dikasih peringatan, gitu kan? Gimana aja caranya agar anak kita melaksanakan ibadah? Kita yang sekarang suka mengusahakan ingin dapat dunia, mikiran gak bisa lewat bisnis iya, bisnis itu, gitu kan? Pindah dari bisnis. Nah, coba sekarang kita yang selaku orang tua belajar berpikir. Kita punya anak berapa? Udah gitu, sudahkah semuanya taat kepada Allah? Sudahkah semuanya melaksanakan sholat 5 waktu? Sudahkah semuanya kalau puasa Ramadan pada puasa? Padahal sudah balik. Belum berpikir dari sekarang. Berpikir bagaimana anak saya agar sholat 5 waktu dijalankan. Mikir. Gak bisa disuruh, dikasih peringatan, gak bisa. Coba mungkin bisa dikasih uang mah. Dikasih jajan mah, jadi anak kalau sebelum jajan gitu kan mau jajan, suruh dulu baca sholawat 300 gitu, baca sholawat dulu. Kita yang punya anak ingin jajan, ayo deh mau ke warung mau jajan nih sama mama dikasih 2.000, tapi baca dulu sholawat. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad 100 kali. Saya yakin anak kecil pasti baca sholawat. Saya yakin. Problemnya kita kalau masalah mendidik anak gak mau ngeluarin harta, nah itu yang paling parah. Giliran mencari dunia, harta segimanapun kita keluarin, ujung-ujungnya bangkrut. Kita mau kerja saja harus keluar uang dulu, baru ada hasil. Kenapa kita mau mendapatkan hasil yang bagus dari anak gak mau keluar uang dulu? Didik anak kita, keluarkan uang kita. Gak bisa dididik oleh kita, pesantrenkan di ulama, pesantrenkan di para habaib supaya kumpul dengan mereka.
biayai anak kita agar menjadi orang soleh. Mikir, ini orang tua. Ustadz, saya sudah pernah seperti itu Ustadz. Saya punya anak, saya sudah berpikir agar anak saya soleh, saya pesantrenkan, kurang apa Ustadz? Tapi pulang pesantren, oh ternyata Ustadz masih seperti itu juga. Saya kecewa Ustadz, kalau saya percuma dong. Ingat, tidak ada kata-kata percuma. Usaha yang kita keluarkan sudah tercatat di buku amalan kita. Uang yang sudah kita berikan untuk anak kita di pesantren, untuk anak kita ngaji, sudah ada di buku catatan amal kita. Gak akan dihapus oleh Allah, gak akan. Gak akan dihapus karena anaknya gitu kan tidak berubah akhlaknya, gak akan. Selagi kita berusaha, usaha kita itu yang dipandang oleh Allah. Makanya bahasa di Al-Quran, man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa orang yang usaha, bahasanya bukan hasil, bukan. Gak melihat hasil dulu, usaha. Siapa orang yang usaha di jalan kami akan berikan kami petunjuk kepada dia menuju kepada kami, kata Allah. Bahasanya usaha bukan hasil. Justru kebalikan, kalau orang sudah dapat hasil berhenti usaha, wah bahaya, hancur. Patokannya adalah usaha. Selagi kita masih usaha, semua catatan kebaikan kita ada di buku kita, amalan kita. Anak kita mau jadinya seperti apa, asalkan sudah usaha, usaha kita tetap dipandang oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Tidak akan dirubah oleh Allah. Intinya adalah usaha, bukan hasil. Kalau hasil repot, kalau yang dipandang dalam ibadah hasil repot. Sekarang contoh semuanya pada ngaji gitu kan, kalau dipandang ngaji itu harus pinter, repot. Ngaji itu harus paham, repot. Buktinya kalau kita ngaji suka paham gak? Paham Ustaz, paham teh di majelisna geus bubar mah poho deui mata karena torikohna ge barho bubar poho atuh hasilna ari kitu mah. Ayeuna peulis parah deui can ge bubar geus poho cingho, cicing, poho. Belum juga bubar sudah lupa. Wah, bayangin coba. Kalau kewajiban dari Allah harus tahu, harus paham, harus ketalar semuanya, tak tentu ilmu, wah celaka kita. Tapi enggak, yang dipandang adalah usaha. Selagi kamu ngaji, mati dalam keadaan ngaji, selamat kamu. Selagi kita ngaji, menuntut ilmu Allah, mengejar-ngejar ulama, pinter gak pinter, jadi ajengan gak jadi ajengan, jadi ustad gak jadi ustad, selamat kita. Tapi kalau sudah berhenti ngaji, hati-hati kalau udah berhenti usaha karena ngerasa sudah menjadi ustad, maka celaka kita. Makanya segimanapun pangkatnya para ulama, para asatid, kita lihat masih tetap ngaji ternyata. Para ustadz masih suka baca kitab, masih ngaji. Para ustadz masih suka hadir di majelis gurunya, masih ngaji. Kenapa? Karena yang ditilai adalah usaha. Kalau berhenti usaha gagal. Ingat, patokan di dalam kehidupan kita usaha. Jadi orang itu yang dilihat bukan hasil, tapi usaha dulu. Kalau yang dilihat hasil, bagaimana Nabi Nuh? Dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 40 orang. Kita katakan gagal. Kenapa? Karena melihat hasil. Bukan hasil yang dilihat, tapi adalah apa? Usaha, bukan hasil. Nabi mendakwahi Abu Jahal, Abu Lahab. Ujung-ujungnya gimana? Abu Jahal, Abu Lahab tetap kafir, mati dalam keadaan kafir. Apakah dikatakan gagal? Tidak. Kenapa? Karena sudah usaha. Selagi usaha berarti kita sukses. Berhenti usaha gagal. Kita selaku orang tua, selagi usaha, sukses kita. Saya punya anak gak nurut-nurut, tapi masih tetap menasehati, cari cara supaya soleh, sukses kita. Tapi kalau udah nasehatin 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya wah liur dinasehatan gitu nurut, udah gak usaha lagi, gagal kita. Selagi usaha berarti sukses, berhenti usaha berarti gagal. Semoga kita semuanya oleh Allah
digolongkan daripada golongan orang-orang yang bisa gitu kan menjalankan perintah Allah, bisa meraih keridhaan Allah, bisa selalu berusaha langkah kita, pemikiran kita, pandangan kita, pendengaran kita, ucapan kita, gerakan tangan kita, langkah kaki kita, gerakan hati kita, semuanya berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya yang hadir di sini gitu kan, khususnya keluarga besar pengantin laki-laki dan perempuan, semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan dari golongan orang yang disukseskan di dunianya, disukseskan di kuburannya, disukseskan di akhiratnya, digolongkan daripada golongan orang-orang yang soleh, disolehkan oleh Allah dirinya dan rumah tangganya, berikut suaminya, istrinya dan anak-anaknya, tetangganya, ahli desanya, ahli negaranya, disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digolongkan daripada golongan orang-orang yang dijauhkan dari segala musibah, musibah zahir, musibah batin, musibah jasad, musibah hati, dijauhkan daripada penyakit-penyakit zahir, penyakit batin. Juga kita semuanya oleh Allah digolongkan dari golongan orang-orang yang dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, yang mengundang murka Allah. Hati kita dibersihkan dari sifat sombong, dibersihkan dari sifat riya, dibersihkan dari sifat dengki, dibersihkan dari sifat ujub, dibersihkan dari sifat benci kepada makhluk Allah, dibersihkan dari sifat suudzon, berburuk sangka kepada makhluk Allah. Kemudian hati kita Allah hiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Hati kita dihiasi dengan sifat sabar, dengan sifat syukur, dengan sifat tawakal, dengan sifat qanaah, menerima kepada pemberian dari Allah. Hati kita dipenuhi dengan sifat sayang kepada semua makhluk Allah. Hati kita dipenuhi dengan sifat husnudzon, selalu berbaik sangka kepada semua makhluk Allah. Kemudian jasad kita pula, mulai dari mata kita, Allah jauhkan mata kita dari memandang yang haram. Telinga kita Allah jauhkan telinga kita dari mendengar sesuatu yang haram. Mulut kita Allah jaga dari mengucapkan yang haram, dari memakan sesuatu yang haram. Allah jauhkan perbuatan tangan kita dari sesuatu yang haram. Allah jauhkan kaki kita dari melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang haram. Allah jaga jasad kita, semuanya selalu Allah bimbing ke jalan-jalan yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah giring badan kita ke tempat-tempat yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kepada tempat-tempat yang mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya pada kesempatan kali ini kita berkumpul dengan keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadiri undangannya keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipandang oleh datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan perhatian dari datuknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mendapat syafaat Nabi di dunianya, di kuburnya dan di akhiratnya. Semoga kita semuanya di sisa kehidupan kita, mulai dari detik ini sampai seterusnya, apapun langkah kita, pemikiran kita, usaha kita, semuanya berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tertulis sebagai para pejuang Allah dan Rasulnya ketika kita wafat, menjelang kita sakaratul maut. Semoga dikala para ulama menyatakan ketika orang sakaratul maut, ribuan setan akan menggoda untuk membuat dia kafir. Semoga yang mendatangi kita bukan setan. Semoga yang mendatangi kita adalah orang-orang yang soleh, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijemput oleh Nabi masuk alam kubur, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari alam kubur, mulai dari alam mahsyar sampai pintu surga Allah Subhanahu wa taala, sampai di dalam surga. Sebelum masuk surga dulu kita bisa singgah dulu di telaga haudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya, inna a'tainakal kautsar. Semoga kita bisa singgah di telaga haudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telaga haud Nabi pintunya ada 4, dijaga sama khalifah yang 4. Satu dijaga pintu pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pintu yang satunya lagi sama Sayyidina Umar bin Khattab, pintu satunya lagi sama Sayyidina Utsman bin Affan, pintu satunya lagi sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka siapa orang yang di hatinya ada benci saja kepada sahabat Nabi, ada benci saja kepada keturunan Nabi, tidak akan bisa singgah di telaga haudnya Nabi.
Orang yang di hatinya ada benci kepada keturunan Nabi, benci kepada sahabat Nabi, maka tidak akan bisa singgah di telaga haudnya Nabi. Semoga kita digolongkan dari golongan orang yang cinta kepada keturunan Nabi, orang yang dicintai oleh keturunan Nabi. Kemudian sudah dari telaga haud kita bersama-sama masuk surga Allah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam surga Allah kita selalu bisa menatap wajah mulia, wajah indah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, keluarga kita, anak-anak kita yang berkaitan dengan kita, yang ikut dengan kita, yang membela kita, yang dicintai oleh kita, yang diinginkan oleh kita, yang menginginkan kita, semoga semuanya selamat di dunianya, di kubur dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dari sisi ucapan dan sebangsanya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.